Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Surgawi. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dengan tema hati yang melekat pada Tuhan. Hati yang melekat pada Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Timotius 6 ayat 6-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius sebagai anak rohani. Dia harus melekat kepada Tuhan. Jangan sampai melenceng dari Tuhan. Karena kalau dia melenceng dari Tuhan, maka akan mengganggu iman dari Timotius. Supaya mereka bertumbuh di dalam imannya, dia harus selalu melekat kepada Tuhan. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasul Paulus menasihatkan Timotius untuk selalu melekat kepada Tuhan, agar apapun yang dilakukan selalu tertuju kepada Tuhan. Levelnya naik untuk semakin dekat berpegang erat kepada Tuhan. Itulah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita diberikan nasihat melalui kebenaran firman Tuhan ini untuk selalu melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tiga harapan agar kita selalu melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bagaimana dengan kebutuhan rohani kita? Iman rohani kita harus selalu melekat kepada Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar hati kita melekat kepada Tuhan, ya ada 3 harapan yang selalu melekat kepada Tuhan. Jangan sampai seperti dibiasakan oleh orang-orang yang hanya mengasihi dunia ini, harta benda yang ada di dunia ini yang akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Namun kita akan selalu ingat bahwa kita harus menjauhi hal-hal yang duniawi, tetapi harus mengejar hal-hal rohani, yaitu kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bahkan di dalam buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu ingat bahwa kita harus menjauhi perkara-perkara yang bersifat sementara dan mengejar perkara-perkara rohani yang bersifat kekal, yang memberikan keselamatan bagi kita, supaya kita semakin bertumbuh iman kita, melekat kepada Tuhan, hati yang penuh penyerahan kepada Tuhan, mengejar perkara-perkara rohani, berjuang untuk mendapatkan kekuatan pertolongan dari Tuhan yang sanggup melakukannya, karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Dialah keselamatan kita. Kalau hati kita tetap melekat kepada Tuhan, kita akan memiliki hidup kekal, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang Tuhan yang boleh terus kami rasakan dari hari pas hari. Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami setiap saat kedatangan kuasa-Mu untuk kami terus mengejar hal-hal rohani yang berkenan di hadapan Tuhan, menjauhi perkara-perkara yang ada di dunia ini, dan terus bertanding untuk terus kami berjalan maju menuju kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus melekat dan semakin erat kepadamu melalui kebenaran firman Tuhan, melalui persekutuan doa, melalui perkara-perkara yang indah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.